Dikutip dari buku Intisari Kimia Farmasi edisi kedua oleh Donald Chairs, penerbit buku kedokteran. Asam amino dengan konfigurasi yang berlawanan, seri D golongan D, diketahui dan dapat secara alamiah di dalam mikroorganisme. Memang cara kerja antibiotik penisilin bergantung pada stereokimia lawan asam amino bakteri. Pada bakteri yang sensitif terhadap penisilin, organisme tersebut membentuk dinding sel untuk menahan tekanan osmotik yang tinggi yang diproduksi di dalam sel bakteri. Dinding sel bakteri terdiri atas polisakarida yang disebut peptidoglikan yang diperkuat dengan struktur penautan silang rantai polipeptida. Situasi ini agak kompleks, tapi langkah terakhir penautan silang ini adalah dengan menempelkan asam amino terakhir dinding sel, yaitu glisin, ke residu D-alanin pada rantai peptida yang berdekatan. Penautan silang ini dikatalisis oleh suatu enzim yang disebut transpeptidase atau transaminase. Penisilin dapat menghambat enzim transpeptidase dan mencegah pembentukan penautan silang struktural pada dinding sel bakteri. Sel diperlemah sehingga menjadi tidak mampu menahan tekanan osmotik internal yang besar dan pecah. Penisilin dapat menghambat enzim tersebut karena adanya kemiripan struktur di antara antibiotik penisilin dan dipeptida D-alanin dari dinding sel. Penisilin tidak toksik terhadap manusia karena kita memiliki L-alanin, asam amino dengan stereokimia berlawanan di dalam protein tubuh kita. Ini merupakan konsep penting dalam rancangan obat yang disebut toksisitas selektif, yang terjadi ketika suatu obat beracun terhadap satu jenis organisme, dalam hal ini bakteri, tapi tidak berbahaya bagi yang lain, seperti manusia. Penisilin merupakan contoh yang bagus untuk obat-obatan yang toksik secara selektif dan mengasumsikan pasien tidak alergi terhadap penisilin. Mereka dinyatakan bebas dari efek samping yang toksik. Jika seorang pasien alergi terhadap penisilin, biasanya diberikan antibiotik makrolida erythromycin. Penisilin dan kelas antibiotik yang memiliki struktur serupa, cefalosporin, dikenal secara keseluruhan sebagai antibiotik B-lactam. Cincin B-lactam merupakan cincin amida siklik yang memiliki 4 anggota yang umum untuk kedua kelas antibiotik dan berperan penting pada cara kerja molekuler obat. Cincin B-lactam berada di bawah strain yang besar dan terbuka dengan mudah jika diserang oleh nukleofil. Ini karena amida mengandung atom karbon hibrid sp2 yang secara normal memiliki sudut ikatan 120 derajat. Sudut ikatan amida dalam cincin B-lactam mendekati 90%. Residu serin yang terdapat pada sisi aktif transpeptidase dapat menyerang cincin beta-lactam. Dengan menggunakan pasangan elektron menyendiri pada OH, membuka cincin kemudian mengasilasi sisi aktif enzim dan mencegah penautan silang dinding sel. Karena ada dua kemungkinan konfigurasi untuk suatu atom karbon tersubstitusi asimetris, struktur yang mengandung N pusat secara teori akan memiliki dua stereoisomer. Jumlah stereoisomer sebenarnya yang ada mungkin kurang dari jumlah ini akibat adanya efek sterik. Senyawa yang memiliki stereokimia yang sama pada satu pusat kiral tapi berbeda pada tempat yang lain dikenal sebagai diastereoisomer atau diastereomer. Contoh yang baik adalah pada alkaloid efedrin dan pseudoephedrin. Efedrin digunakan dalam pengobatan asma. Pseudoephedrin atau diastereoisomer merupakan suatu dekongestan dan suatu konstituen dari beberapa obat bebas untuk flu dan masuk angin. Bahwa indera penciuman kita bersifat stereospesifik. Ini merupakan contoh aturan umum bahwa tubuh kita adalah kiral dan sistem tubuh dapat membedakan antara enantiomer obat-obat kiral. Sejarah perkembangan obat dikotori dengan adanya contoh pengabaian implikasi stereokimia.